Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, teman-teman, sahabat kerja di rumah aja official. Bagaimana kabarnya semuanya, teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, ya seperti biasa. Ya, saya ini udah sabar banget gitu kan ya, udah sabar banget. Ada salah satu komenan itu lagi orangnya teman-teman. Sampai-sampai saya geram banget nih. Ya, mau ya saya laporkan baris krim kau. Nanti ketangkep nangis lagi. Ya, saya tracking kau. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya dia bilang kayak gini, Bang kok nggak pernah upload lagi tentang pembahasan Pi Network? Jangan-jangan abang ini nanti bener sih apa yang dikatakan itu, yaitu bebek bebek dungu katanya gitu, bebek dungu katanya. Ya, udah di PHP-in sama Nicholas Kokalis dan Cheong Diovan. Gitu katanya. Kita ini di PHP-in katanya. Karena saya nggak upload-upload updating tentang mengenai Pi Network. Nah, jadi buat teman-teman semua, saya ini bingung, saya ini pusing kalau bahas Pi Network. Kenapa pusing? Saking bagusnya. Makanya saya kebingungan. Yang saya lakuin cuman apa coba? Nih, bikin kaos. Tuh, lihat dong. Ini saya bingung mau ngebahas PI Network atau Pi Network, PI Network udah nggak bisa lagi. Gitu. Saya bingung mau ngomong apa, saking bagusnya. Nah, oleh karena itu saya lampiaskan nih bikin kaos kayak gini nih. Gitu kan ya. Ini bentuk bentuk apa ya? Ya, bentuk gak bisa dijelasin sih. Saking bagusnya dari Pi Network ini. Bukan berarti kalau saya nggak upload tentang Pi Network, saya di PHP-in gitu kan ya. Enggak sama sekali karena saking bagusnya. Justru berita yang terbaru teman-teman yang sudah saya katakan dari awal, Pi Network itu menggunakan yaitu token tata kelola, di mana ya token tata kelola itu teman-teman setiap project dan proyek ya setiap Pioneer itu dikembalikan lagi kepada Pioneer ya, token tata kelola itu dikembalikan lagi kepada Pioneer, segala pemutusan project dan proyek itu dikembalikan lagi kepada Pioneer. Kalau misalkan kita belajar PPKN itu dari rakyat untuk rakyat kembali lagi pada rakyat. Nah, dari Pioneer kepada Pioneer kembali lagi kepada Pioneer. Nah, terutama dalam pemutusan harga konsensus, dalam pemutusan harga nanti, dalam pemutusan harga listing nanti di market. Gitu, teman-teman. Nah, jadi oleh sebab itu, ya berita yang terbaru ya di mana 71% orang-orang yang ada di Indonesia, para Pioneer ya semangat semua. Nah, jadi buat teman-teman semua di Pioneer ini nanti ya tentunya kalau untuk masalah harga, ini sudah diajukan di angka berapa? 1000 USD atau setara dengan 14 juta rupiah untuk per satu pai-nya atau satu tokennya, teman-teman. Nah, oleh sebab itu, buat teman-teman semua, ya tentunya ya bingung lagi mau ngomong apa saya gitu. Bingung sebenarnya mau ngebahas Pi Network, ngebahas apa? Soalnya saking bagusnya, saking baiknya. Kalau misalkan kita berbicara Pi Network, bukan berbicara untuk plus 62 aja, melainkan kita ini berbicara secara global. Kan sudah saya wanti-wanti, sering saya katakan. Nah, jadi kalau untuk masalah pemutusan harga itu diputusin. Kalau enggak core team itu ngambil voting dari setiap pioneer yang ada di dunia, bukan cuma di Indonesia. Nah, tetapi berita yang terbaru buat teman-teman semua, ya negara Indonesia ataukah mungkin pioneer yang ada di Indonesia, ya 71% pioneer dia mengajukan ke core team dengan nama Indonesia ya. Nah, itu di harga 1000 USD atau setara kurang lebih di kisaran 14 juta untuk satu PI-nya. Ini berita yang terbaru, berita yang terbaik teman-teman ya. Nah, jadi ya referensi ini saya ambil ada dasarnya teman-teman ya. Coba teman-teman lihat untuk cuitan Pak Abner, teman-teman. Halo Pak Abner. Ya, salam kenal ya. Nah, ini saya ngefan banget nih sama Pak Abner, cuman sayang kita nggak bisa ketemu ya. Nah, kita berjarak jauh kayak gini, cuman ya kalau untuk media sosial mungkin dekat ya hubungan kita ya. Nah, jadi bisa ketemu seperti ini dengan Pak Abner. Nah, jadi buat teman-teman semua ya yang ngatain kita ini sudah ditipu Nicholas Kokalis, eh, itu nggak tahu orang apa itu ya, orang jadi-jadian kali. Dia ini selalu bikin rusuh itu. Selalu bikin rusuh tapi saya diem-diemin aja.
Ini kebangetan omongannya ya, kebangetan omongannya, omong ini, omong itu, omong segala macam sampai-sampai kelewatan. Ya, kalau misalkan kita berbicara untuk masalah itu ya biasa-biasa aja gitu. Kalau untuk ngomongin masalah Pi Network, tapi kalau misalkan sudah nyerang personal, ya berarti diri saya nih yang diserang. Kalau misalkan personal, beda lagi jalurnya ya. Awas kau ya, nanti ketangkap nangis kau. Mau ketangkap kau nangis? Ah, kau ini ya, saya nggak main-main loh. Nah, jadi buat teman-teman semua, ya kenapa sih saya kok nggak upload, terutama untuk kau nih ya. Kenapa saya nggak upload untuk Pi Network? Saya ini pusing kalau ngomongin Pi Network. Saking bagusnya, saking baiknya. Ya, coba kita lihat untuk ekosistemnya. Segala bisnis, apapun bisnisnya, apapun itu proyeknya, segala seluruh bidang bisnis, itu kita lihat ekosistemnya. Kalau misalkan ekosistemnya itu bagus, baik, otomatis bisnis itu pun jempol. Ya, jempol 2, jempol 3, semua jempol kita kasih. Ya, kenapa kita lihat ekosistemnya? Sebagus apapun bisnisnya, secanggih apapun teknologinya, kalau nggak ada ekosistem, nggak ada orang yang percaya, ya mau gimana mau jalan. Nah, orang nggak ada yang percaya, gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi kita lihat ekosistemnya. Coba di Pi Network sekarang, ekosistem berapa? Ini lebih banyak daripada cryptocurrency yang lain. Sekarang ini kemarin di updating sudah mencapai 29 juta pioneer yang tersebar di seluruh negara dunia. Nah, apa yang telah saya katakan dari awal itu, kita berbicara Pi Network bukan berbicara untuk plus 62 ya, plus 62 sentris. Nah, Indonesia sentris bukan, tetapi kita berbicara Pi Network, kita berbicara global sentris. Nah, jadi kita berbicara keseluruhan. Itu, teman-teman. Nah, kalau untuk masalah harga, ngomongin lagi untuk masalah harga. Kalau untuk masalah harga, berita yang terbaru yang telah saya ucapkan tadi ya di awal. Nah, jadi untuk saat ini teman-teman ya, pioneer di seluruh Indonesia ya, pioneer yang bergabung di Pi Network disebut dengan pioneer yang ada di Indonesia saat ini ya, dia mengajukan ya harga di angka 1000 USD. Nah, 1000 USD diajukan dengan angka 1000 USD per satu pi-nya. Ya, kalau bagi teman-teman yang percaya silakan ya lanjutin. Kalau nggak percaya, apa sulitnya, tinggal tinggalkan. Toh gratis, yang namanya ikhtiar kan. Ya, masalah ikhtiar aja dulu. Kalau mau masalah hasil ya nanti terakhir. Mau gagal, mau berhasil, intinya ya buat teman-teman semua, ya ini merupakan usaha ikhtiar kita. Kalau berhasil syukur, kalau gagal ya udah, mau apa lagi. Secara finansial kan kita nggak dirugikan. Apa yang dirugikan? Coba, apa yang dirugikan? Jadi kadang-kadang ini apa ya? Suka bingung gitu. Ini orang-orang kok yang kayak gini nih, kalau udah nyerang personal beda lagi nih. Ya, urusannya beda lagi nih kalau nyerang-nyerang personal ini. Nah, kalau misal masalah-masalah kayak gini sih ya biar-biar aja. Tapi kalau nyerang personal beda lagi. Nah, gitu. Jadi saya bingung gitu mau ngebahas Pi Network saking bagusnya, saking baiknya gitu kan ya. Nah, saking bagusnya, saking baiknya. Ya gimana? Saya nggak bisa ngomong apa-apa karena bagus banget Pi Network itu. Ya, ya kita lihat nih ya. Kalau misalkan kita mau lihat nih, ini dari si core teamnya jelas ya. Tim pengembangnya, tim intinya jelas. Kemudian juga untuk ekosistemnya kuat. Kemudian teknologinya yang digunakan 3.0 udah jelas. Ya, transaksi tercepat. Kemudian ya terdesentralisasi. Pokoknya banyak kalau kita ngomong masalah Pi Network. Ya, secara ekonomi. Kemudian juga untuk secara pokoknya banyak banget kalau misalkan kita berbicara untuk Pi Network. Makanya saya bingung. Saking bingungnya nggak bisa ngomong, saya bikin ini nih. Tuh. Nih teman-teman ya. Tuh. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, saya juga dapat desain, dapat beli. Nah, jadi buat teman-teman semua, kayak gitu. Kenapa saya nggak upload ya updating tentang mengenai Pi Network, bukannya apa dan bagaimana, melainkan saya bingung, pusing mau ngomong apa. Soalnya saking bagusnya. Ya, updating yang terbaru tentang mengenai KYC juga. Ada yang ngomong-ngomong masalah KYC.
Kalau untuk masalah KYC di Pi Network, teman-teman, ini belum ada yang tahu. Ya kendali itu dipegang oleh core team. Ya, karena dia yang pegang pusatnya ataupun yang pegang servernya. Adapun kalau berita-berita yang beredaran jadikanlah sebagai referensi. Itu berarti jadikan sebagai referensi untuk bersiap-siap atau prepare mulai dari sekarang. Yang sudah saya katakan kan, saya wanti-wanti juga. Ya, tentunya teman-teman walaupun jangkanya masih lama ataukah sebentar lagi kita akan memasuki KYC, tentunya teman-teman ini harus menyiapkan dokumennya. Ya, teman-teman misalkan apa, mau pengen apa KYC-nya. Kalau misalkan pengen pakai KTP ya udah pakai KTP, siapkan KTP-nya. Mungkin ada yang mengalami apa ya, problem seperti buram, patah, hilang, ataukah potong, ataukah rusak, ataukah belur, teman-teman. Ataukah nggak ada, bikin aja dulu gitu, siapkan dan persiapkan. Jadi berita-berita yang beredaran untuk masalah KYC katanya di akhir bulan ini, di awal bulan besok, kemudian di awal tahun 2022 katanya mainnet ini segala macam, itu jadikan referensi aja supaya kita lebih semangat. Tetapi pada dasarnya berita teman-teman, berita yang terupdating, berita yang resmi itu semuanya dia akan diumumkan di tab komunitas. Jadi teman-teman kalau misalkan pengen dapat berita yang lebih terupdating, kemudian juga ya mungkin terpercaya, teman-teman silahkan kepoin untuk Twitter ataupun Instagram dari core team ataupun tim inti dari Nicholas Kokalis ya gitu. Kemudian selain itu juga teman-teman ya tentunya nanti bisa updating mungkin masih banyak platform yang lain seperti di chat ataupun di chat dari Pi Global. Nah, teman-teman bisa lihat di situ, itu langsung dari moderatornya. Ya, nanti di moderator itu teman-teman bisa simak ya, ada berita apa aja sih gitu kan ya. Nah, jadi saya saking pusingnya, saking bingungnya, saya ini nggak bisa apa ya, ngejelasin lagi tentang masalah Pi Network. Bukan berarti saya mencari view, enggak. Saya bukan mencari view, tetapi saya mengedukasi teman-teman. Ya, saking bingungnya, saking pusingnya nih, saya bikin ini nih. Ada yang mau nggak? Kalau mau ini harganya berapa ini? 130 ini. Bahannya bagus juga. Bukan promosi ya, bukan. Ini nambah performa aja gitu supaya percaya diri. Kan kita calon sultan ya. Aminin. Oke, mungkin cukup sekian ya teman-teman semua. Terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.